Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Wina dengan NIM 2435467. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Padang, yaitu khususnya cabang Kota Sawah Lunto. Saya dari jurusan PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang model cooperative learning, jenisnya yaitu GI atau disebut dengan Group Investigation. Jadi, model pembelajaran kooperatif ini di mana siswa bekerja kelompok untuk menyelidiki topik atau masalah tertentu, kemudian menyajikan hasil penelitiannya secara bersama-sama. Model GI ini juga merupakan metode pembelajaran kooperatif di mana peserta didik bekerja dalam kelompok kecil untuk menyelidiki topik atau masalah tertentu. Siswa secara bersama-sama merencanakan, mengumpulkan informasi, menganalisis, dan menyajikan hasil penyelidikannya. GI ini juga menekankan kolaborasi dan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Setiap anggota kelompok memiliki peran penting dalam mencari dan mengolah informasi yang relevan dengan topik yang telah dipilih bersama. Selain itu, metode ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengasah berbagai keterampilan seperti keterampilan sosial, berpikir kritis, komunikasi, serta kemampuan presentasi. Pada GI, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa untuk tetap fokus dan terorganisir selama proses investigasi. Guru juga memberikan bimbingan agar penelitian yang dilakukan berjalan efektif dan hasil dapat dipresentasikan secara jelas kepada seluruh kelas. Baik, selanjutnya yaitu GI ini juga memiliki sintak atau langkah-langkahnya. Langkah yang pertama yaitu membentuk kelompok kecil. Jadi maksudnya itu siswa dibagi ke dalam kelompok kecil yang anggotanya terdiri dari beberapa siswa yang heterogen, baik dari segi kemampuan maupun karakter. Hal ini bertujuan agar terjadi interaksi belajar yang lebih dinamis. Langkah yang kedua yaitu memilih topik atau materi penelitian bersama. Jadi maksud dari langkah ini yaitu kelompok secara bersama menentukan topik yang akan mereka teliti atau masalah yang akan mereka selidiki. Jadi topik ini memberi berupa materi atau pelajaran atau permasalahan yang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Langkah yang ketiga yaitu menyelidiki topik secara kolaboratif. Jadi langkah ini merupakan setiap anggota kelompok melakukan tugasnya, mulai dari mengumpulkan data, membaca sumber, berdiskusi, dan menganalisis temuan. Di mana proses ini dilakukan secara bersama-sama sehingga siswa belajar bekerja sama dan saling membantu. Langkah yang keempat yaitu menyusun dan menyajikan hasil penemuannya. Arti dari langkah ini yaitu kelompok merangkum hasil penyelidikan dan mempersiapkan presentasi yang menggambarkan temuan mereka, di mana presentasi ini dilakukan secara bersama-sama di depan kelas, yang memperkuat keterampilan komunikasi dan keberanian berbicara depan umum. Langkah yang terakhir yaitu mengevaluasi hasil belajar dan kerja kelompok, di mana guru dan siswa mengevaluasi hasil kerja serta proses kerja kelompok. Evaluasi ini dapat mencakup penilaian terhadap kualitas hasil penyelidikan, kerjasama anggota, serta keterampilan presentasi. Selanjutnya, yaitu dari G ini juga ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan model G ini yang pertama itu melatih keterampilan sosial dan kerjasama. Merupakan pengembangan keterampilan sosial siswa seperti komunikasi, kerjasama, dan tanggung jawab terhadap tugas kelompok. Yang kedua itu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan prestasi. Ini juga meningkatkan kemampuan berpikir kritis karena siswa harus menyelesaikan masalahnya. Juga ada melatih keterampilan prestasi dan keberanian berbicara di depan kelas dengan orang banyak. Selanjutnya itu membuat suasana belajar lebih menarik dan aktif secara siswa lebih termotivasi. Adanya kelebihan tadi tentu ada juga kelemahan dari model GI ini. Jadi kelemahannya yaitu memerlukan pengelolaan kelas yang baik agar semua anggota kelompok terlibat aktif dan menghindari ketergantungan pada satu atau dua siswa saja. Selanjutnya itu waktu yang dibutuhkan cukup lama karena siswa harus melakukan koordinasi dan kerjasama dalam setiap tahap proses pembelajarannya. Juga ada perlu kesiapan guru dalam mengarahkan dan mendampingi kerja kelompok agar tujuan pembelajarannya tercapai.
Selanjutnya yaitu ada contoh penerapan model G ini dalam matematika khususnya SD, yaitu merupakan penelitian sederhana tentang bangun datar. Misalnya, dalam pembelajaran matematika kelas SD, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Masing-masing kelompok diminta untuk melakukan pengamatan dan pencatatan sifat-sifat bangun datar, seperti segitiga, persegi, atau lingkaran. Siswa mengamati ciri-ciri seperti sisi, sudut, dan bentuk bangun tersebut. Setelah melakukan pengamatan, kelompok menyusun hasilnya dalam bentuk laporan sederhana dan menyajikannya di depan kelas, di mana kegiatan ini tidak hanya membantu siswa memahami konsep bangun datar secara mendalam, tetapi juga melatih mereka bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya yaitu rangkumannya semuanya yaitu kesimpulan dari model pembelajaran GI ini, yaitu metode yang efektif untuk meningkatkan keterampilan sosial dan kognitif siswa melalui kerjasama yang terstruktur. Dengan melakukan penelitian bersama, siswa belajar bertanggung jawab, berpikir kritis, dan menyampaikan pendapatnya secara jelas, meskipun memerlukan waktu dan pengelolaan kelas yang baik, di mana G ini juga menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Oleh karena itu, model ini sangat cocok digunakan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam berbagai mata pelajaran, khususnya yang membutuhkan pemahaman konsep secara mendalam dan keterampilan kolaborasi. Baik, itulah tadi pemaparan materi tentang model cooperative learning itu GI. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.